Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Kemarin saya sudah sempat mengupload sebuah video tentang Real versus Carbotech SW. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bongkar semua komponen-komponen yang menyusun si Real versus Carbotech SW ini. Apakah kita lihat ya, apakah untuk komponen yang menyusun di Real versus Carbotech ini sama gaharnya dengan tampilan luar dari Real versus Carbotech ini. Oke, langsung aja kita simak yang video yang berikut ini. Sekarang kita mulai bongkar Real versus Carbotech SW hingga ke komponen-komponen yang paling kecil. Satu persatu part telah terpisah. Langsung kita lihat bagaimana kualitas part penyusun dari Real versus Carbotech ini. Dimulai pada bagian bodi, Real versus Carbotech SW terbuat dari bahan karbon grafit yang akan membuatnya bebas dari korosi. Pada bagian rotor juga terbuat dari bahan karbon grafit dan terdapat sebuah cover untuk menutup air system pada bagian desain rotor. Spring guide pada reel ini terbuat dari bahan metal. Handle berbahan metal dilengkapi dengan knob dengan tipe round terpasang pada reel ini. Dan pada bagian as perputaran knob didukung oleh satu buah ball bearing dan satu buah bushing berbahan ABS. Pada bagian bell wire terbuat dari bahan kawat berukuran besar. Untuk bell arm terbuat dari bahan grafit dan untuk bell assembly terbuat dari bahan metal sekaligus berfungsi sebagai rotor balance. Line roller terbuat dari bahan stainless dengan dua buah ball bearing sebagai penopangnya. Spool versus Carbotech SW terbuat dari bahan metal dengan tipe bibir spool V-shape. Pada bagian drag system terdiri dari dua buah drag washer berbahan karbon dan tiga buah key washer berbahan metal. Cover one way terbuat dari bahan ABS dengan tutup berbahan metal. Pada bagian main shaft berbahan metal yang di-chrome dengan stainless dan untuk ukuran main shaft memiliki panjang 96,5 mm dan diameter 3,9 mm. Pinion gear berbahan brass telah ditopang oleh satu buah ball bearing dan ukuran pada pinion gear memiliki panjang 35,5 mm dan diameter 6,8 mm. Terdapat 6 buah roll bearing pada bagian dalam one way dan untuk one way berdiameter 16,8 mm dan tebal 5,5 mm. Drive gear versus Carbotech SW menggunakan bahan zinc dan asnya menggunakan bahan stainless. Pada bagian ini telah dilengkapi satu buah karet shield dan untuk ukuran drive gear mempunyai lebar payung 27,4 mm, panjang as 26,5 mm. Oscillating gear berbahan zinc memiliki ukuran diameter 17,2 mm dengan ketebalan 13,8 mm. Oscillating gear dikunci oleh sebuah bout untuk menjaganya selalu berada pada posisinya dan terdapat satu buah ball bearing sebagai as perputaran oscillating gear. Pada slider juga terbuat dari bahan zinc. Slider bergerak dengan ditopang oleh satu buah slider shaft dan satu buah slider guard yang akan memastikan pergerakannya lebih presisi pada bagian ini. Dari uji magnet, part yang bereaksi keras terhadap magnet ada pada bagian key washer drag, seluruh ball bearing pada reel, clicker, spool washer, main shaft, one way clutch, one way housing, slider guard. Dan untuk part yang bereaksi lemah terhadap magnet ada pada bagian seluruh bout pada reel dan slider shaft. Oke kawan-kawan, jadi untuk versus Carbotech udah terpasang kembali. Jadi yang pertama yang akan saya bahas pada Real versus Carbotech SW ini yaitu ada pada bagian shieldnya ya. Jadi untuk shieldnya ini ada penambahan di dua titik pada Real versus Carbotech. Yang pertama itu ada pada bagian drive gearnya. Jadi pada drive gear sebelah kanannya itu juga dipasang sebuah shield agar menjaga air tidak masuk dari celah-celah bearingnya ya. Kemudian yang kedua pada bagian leher bodinya itu juga ada shieldnya. Tapi shield ini tidak berfungsi untuk menahan air masuk dari celah rotor ya. Jadi untuk shield ini hanya berfungsi untuk mencegah air masuk melalui dari bagian bawah tutup cover one way-nya. Nah, kemudian untuk masalah oblak pada bagian handle. Jadi di sini sudah saya ukur untuk bagian drive gearnya ini, terutama pada bagian drive gear sebelah kanan itu dia ada bubutan agak mengerucut pada bagian ujung drive gearnya. Nah, disinilah terjadi ukuran as drive gearnya ini agak kecil jika dibandingkan dengan ball bearing yang ada pada Real versus Carbotech ini.
Nah, jadi di sini saya sengaja tidak untuk memberikan solusi tentang masalah ini karena saya secara pribadi ingin mencoba apakah dalam pemakaian jangka panjang akan terjadi masalah jika reel ini dibiarkan dalam keadaan seperti ini. Nah, jadi di sini untuk solusi mengatasi permasalahan oblak pada bagian handle si Versus Carbotech ini memang agak sedikit ribet karena kita perlu membongkar kurang lebih hingga 70% dari bagian reel Versus Carbotech ini ya. Tapi buat yang sering-sering bongkar-bongkar reel, saya rasa itu nggak akan menjadi masalah yang berarti. Cuman kalau yang baru buat bongkar-bongkar reel, pelan-pelan aja. Dan untungnya di sini dari si Versus Carbotech ini mereka udah menyediakan skema yang presisi banget. Jadi untuk skemanya ini bisa kalian jadikan paduan ya pada waktu kalian membongkar reel ini ya. Kalian perhatikan aja bener-bener untuk spare partnya di sini udah lengkap banget untuk posisi spare part dan pemasangan spare partnya. Jadi kalau kalian ikuti skemanya ini, saya rasa nggak akan ada masalah dalam pembongkaran si Versus Carbotech ini dan penanganan tentang masalah oblak dari reel Versus Carbotech ini. Jadi dalam keadaan handle nggak oblak, saya rasa ini untuk reel Versus Carbotech bisa menjadi rekomendasi banget di kelas 300-an ribu ya. Karena jujur, untuk putaran handle dari reel Versus Carbotech ini smooth banget dan bikin saya betah banget buat muter-muter si handle reel Versus Carbotech ini. Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan coba untuk sering-sering menggunakan si reel Versus Carbotech ini untuk membuktikan ya dalam keadaan walaupun handlenya oblak nggak ada masalah jika penggunaan kita masih dalam batas wajar dan dengan teknik yang benar. Dan seandainya pun jika terjadi masalah pada suatu hari pada saat saya menggunakan si reel Versus Carbotech ini, saya akan share juga buat kalian ya permasalahan yang terjadi apa aja gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa buat kasih like, bantu saya share video ini, dan silakan di subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.